Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertemu kembali pagi hari ini dengan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan pada kita semua. Istimewa pagi hari ini untuk kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Sebelum jauh kita masuk dalam sebuah rangkaian kegiatan ibadah kita pagi hari ini, baik saudaraku, kita masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kemurahan dan kasih-Mu sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus sepanjang malam dalam perteduhan istirahat kami. Keamanan, ketentraman, kedamaian menyertai dalam setiap kehidupan kami semua. Istimewa pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, bersama-sama kembali. Ada kesempatan bagi kami berjumpa kembali melalui aplikasi Zoom ini untuk bersama bersyukur di hadapan Engkau. Sebuah kekaguman yang kami miliki dalam kehidupan ini, sehingga kami naikkan syukur di hadapan Engkau, Tuhan, melalui ibadah pagi hari ini. Kegiatan ini dari awal sampai akhirnya biarlah ada dalam pimpinan, tuntunan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi hari ini, Tuhan. Seluruh kegiatan ini biarlah memuliakan nama Tuhan. Sarana yang kami pakai, Tuhan Engkau berkati. Dan saudara-saudara kami semua, dimanapun mereka berada, boleh segala bergabung bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mengagumkan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai kegiatan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi salam, selamat pagi. Kita bertemu kembali di pagi hari yang indah. Tentunya kalau di daerah kami dalam suasana yang sejuk pagi hari ini, haleluya, dengan dihiasi alam semesta yang sungguh indah, kicau burung menjadi menghiasi keindahan, membuat semangat kita untuk memuji Tuhan. Sebuah keajaiban. Kita angkat satu pujian, saudaraku, yang mengatakan bahwa sebuah kekaguman kita kepada Tuhan. Ajaiblah Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh enak, tapi yang di sini memuliakan Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhan yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh enak, tapi yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut
disembah. Yesus Tuhan yang ajaib, ajaiblah Tuhan, kau era yang memuliakan Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhan yang kira. Yesus Tuhan yang kira. Yesus Tuhan yang kira. Haleluya. Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan yang perbuatan tanganmu yang ajaib dan luar biasa. Terpujilah Engkau ya Allah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Betapa hebat puas. Haleluya. Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh kita kagum akan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup. Haleluya. Hanya buat kita bersyukur dan bersyukur di hadapan. Kita angkat satu lagi pujian berkata, kasih setia. Kasih setia ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari laut. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku.
Siapakah aku ini? Dari biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain ku tidak bisa pakai kasih setiap yang ku rasakan lebih tinggi dari langit. Kebaikan yang kau nyatakan lebih dalam dari berkatmu yang telah terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagi bahkan haleluya. Siapakah aku ini? Dari biji matamu, dengan apa dan balas Tuhan? Selain tidak sempat. Siapakah aku ini? Dari biji matamu, dengan apa dan ku balas selain puji dan sembah. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa dan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya kini yang kita bisa berbudi atas kekaguman kita kepada Tuhan, hanya memuji dan memuliakan. Pagi hari ini kita sama-sama menunjukkan sebuah kekaguman kita bahwa luar biasa Tuhan. Haleluya. Satu pujian kita angkat kembali yang menceritakan tentang bahwa Yesus itu adalah. Saudara, kalau saat ini banyak manusia yang menolak tentang ketuhanan Yesus, tapi kita orang yang takut akan Tuhan, semakin kuat, semakin dekat, semakin sungguh-sungguh dalam kita menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Haleluya. Tangkap pujiannya. Yesus Tuhan,
dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak semuanya itu telah ada. Amin. Jadi ciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Demikian saudaraku yang kasih, siap yang kita sepakat di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita akan duduk dengan tenang. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan telah menyiapkan bagi kita semua hamba-Nya yang telah diurapi untuk menyampaikan isi hati. Apapun bentuk firman Tuhan, pagi hari ini kita siap dengarkan. Sebab firman baik untuk mengajar, menuntun, mendidik, menyatakan kesalahan di dalam kehidupan kita untuk membawa kita kepada kebenaran. Haleluya Yesus. Saudara, kita angkat satu pujian yang lawas ini saudara. Tapi sungguh menginspirasi dalam kehidupan kita. Bahwa setiap lingkup kehidupan kita yang kita jalani, Tuhan ada di sana dan Tuhan memproses kehidupan kita sampai pada sebuah tujuan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada amin. Aku percaya kemenangan sudah kami. Aku percaya ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada amin. Aku percaya kemenangan dekat jam. Aku percaya aku percaya. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat melayani Pak Nus. Persilakan Pak. Baik, selamat pagi, shalom. Semua. Shalom. Saya akan bicara 3 jam ya. Haleluya. Boleh. Puji sebelum dengar firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk satu hari yang baru lagi dalam hidup kami. Terima kasih kalau pagi ini kami datang menyembah Engkau. Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat.
Allah yang di dalam tanganmu tidak ada yang mustahil. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus. Bimbing kami untuk bukan saja mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kami dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama, berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sekali lagi selamat pagi, shalom. Halo, Salam, selamat pagi, senior. Mari kita membuka Alkitab dari Matius 28. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Baik, saudara sekalian. Saya pertama memperkenalkan diri dulu, walaupun saya sudah terkenal. Saya anak kampung dari Kei besar. Kalau saudara pernah dengar John Kei sebelah timur, saya sebelah barat. Di kampung saya hanya sampai kelas 3 SD. Dan saya untuk naik kelas 4, saya harus pindah ke desa yang lain. Saya pindah ke Kei kecil. Kelas 4, ketika mau naik kelas 5, saya tetap ingat itu. Saya pulang sekolah, sesudah makan siang, saya terbaring di lantai. Pegawai sekolah itu datang dan bilang, kamu dipanggil oleh kepala sekolah. Saya langsung bangun, pakai lagi pakaian sekolah, dan berangkat ke sekolah. Di sekolah, kepala sekolahnya bilang begini, Nyong, kami baru selesai rapat dan telah memutuskan untuk kamu itu naik langsung ke kelas 6. Jadi kelas 4 lompat langsung kelas 6. Puji Tuhan, di SMP saya juara umum untuk daerah Maluku Tenggara. Juara 1. Di SMA, kelas 1 mau naik kelas 2, dipanggil lagi kepala sekolah. Kamu dinaikkan ke kelas 3. Tapi jurusan sosbud. Saya bilang tidak bisa. Saya mau masuk jurusan paspal pasti alam. Karena cita-cita saya ialah masuk Fakultas Teknik Perkapalan untuk membangun kapal menghubungkan Kepulauan Maluku. Saya kasih tahu ayah saya. Ayah saya malah kiranya takut nanti anak ini gila. Dasar orang kampung, anak pintar dianggap gila. Puji Tuhan, saya berjuang dari Kei ke Ambon
sementara kuliah di Fakultas Teknik Perkapalan. Saya ikuti acara Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia di Ambon, kerjasama dengan GPM, Gereja Protestan Maluku. Dan malam pembukaan ketika Pendeta Dr. Ais Pormes, Direktur LPMI khotbah, dia menutup dengan memberi tantangan. Saya malam itu benar-benar bergumul. Iya ya, saya punya pengetahuan yang luas tentang Alkitab. Dari SD. Tapi Tuhan Yesus sampai di otak, tidak sampai di hati. Malam itu saya pulang ke tempat penginapan. Saya bergumul, saya berdoa terima Yesus. 21 Januari tahun 73, ketika acara berjalan, ada break. Saya antre untuk ketemu dengan pimpinan. Dan saya katakan saya mau melayani. Malam itu saya berjuang, saya katakan Tuhan, saya mau tinggalkan semua cita-cita membangun kapal. Saya mau melayani Tuhan. Pimpinan LPMI kemudian mereka meeting, dan berapa saat kemudian saya diberitahukan, Nyong, belum mau Nyong, kamu diterima. Tapi asal kamu tahu, melayani di LPMI 24 jam tidak digaji. Saya terus terang saat itu tidak berpikir gaji itu apa. Puji Tuhan sampai hari ini, 52 tahun melayani di LPMI, tidak digaji tapi diberkati Tuhan luar biasa. Saya bisa keliling dunia, 5 benua sudah saya keliling. Hanya karena kebaikan dan kemurahan. Saya saat itu kembali lagi mahasiswa. Mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari ini. Generasi muda yang akan Tuhan pakai untuk memperbarui bangsa ini. Saya ingat tahun 75, saya masih anak kecil. Tapi diundang Rektor UPI, Dr. Nainggolan. Rektor UPI pada saat itu. Kami dua bicara 4 mata, dia bilang begini, Saudara Nus, saya mau supaya semua alumni UPI menjadi utusan Injil dimanapun dia bertugas di seluruh Indonesia. Saya saat itu melayani di UI dan di UPI, dua-dua di Salemba, berseberangan. Puji Tuhan, pelayanan itu tetap berhasil sampai hari ini. Generasi muda itu penting. Dan terbanyak generasi muda kita masih tinggal di pedesaan. Jadi bukan persoalannya di mana dia tinggal. Tetapi diperlukan ada orang-orang yang punya hati, punya beban, punya visi dan misi untuk menjangkau mereka. Amin. Amin. Itu sangat penting. Dan kalau kelompok ini punya kerinduan untuk menjangkau para mahasiswa, anak-anak muda, wah puji Tuhan. Karena saya mulai dengan tahun 73 dari Ambon dipindahkan ke Jakarta.
Tahun 74 saya mulai fokus melayani para mahasiswa. Dan mahasiswa itu menjadi pemimpin di mana-mana, di berbagai gereja, perusahaan. Bahkan saya mungkin satu-satunya hamba Tuhan di negeri ini yang diterima semua presiden kecuali Bung Karno. Karena pada saat Bung Karno saya masih nyong di kampung. Mengapa? Karena ada relasi. Pelayanan kita tanpa relasi itu tidak punya dampak. Saya bersyukur saya melayani semua gereja apapun aliran. Saya dari GPIB, gereja Protestan. Mau di jemaat itu mau nyanyi sambil berdiri, sambil tepuk tangan, sambil duduk. Mau gayanya apa, angkat tangan. Saya tidak persoalan. Karena saya fokus mau melayani firman Tuhan. Kadang-kadang sampai satu hari Minggu itu bisa khotbah 5 kali di 5 gereja yang berbeda. Puji Tuhan. Sampai hari ini walaupun sudah 74 tahun, tapi Tuhan tetap pakai. Tuhan tetap pelihara. Tidak digaji tapi terus diberkati oleh Tuhan. Baik saudara, saya senang kembali fokus pada para pemuda, generasi muda. Karena generasi muda itu adalah pemimpin hari besok. Kalau kita membina mereka dengan baik, kita mempersiapkan mereka dengan baik, kita mempersiapkan. Mengapa saya tetap enjoy? Karena dari awal saya melayani fokus pada anak-anak muda. Fokus. Dan mereka kemudian menjadi orang. Dan ada yang dipakai Tuhan, keluarganya, orang tuanya, gerejanya. Dan itulah sebabnya saya diberkati terus sampai dengan hari puji Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam pembacaan kita hari ini. Hal yang pertama, kita harus memiliki keyakinan. Kita memperoleh kuasa dari itu. Ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadi Tuhan Yesus yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi itu memberikan kepada kita. It's not depend on who are you. Tidak bergantung pada siapa saudara. Tapi Yesus yang ada dalam diri saudara. Yesus yang mau memakai hidup saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, saya selalu mengatakan ini, hidup ini hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Wah, awal-awal tahun 70-an, 80-an, generasi muda itu begitu antusias. Kalau mereka dengar saya bicara, saya khotbah di mana. Sehingga semua gereja mengundang. Puji Tuhan,
Apa yang dikatakan di sini? Kuasa Kristus itu diberikan kepada kita. Kita bukanlah apa-apa. Hidup kita hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Saudara dan saya hanya punya nilai Haleluya. kalau dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak dipakai oleh Tuhan jadi sampah kita. Tidak ada artinya. Apakah kehidupan pribadimu, apakah uangmu, apakah talentamu, semua tidak punya nilai. Kecuali dipakai oleh Tuhan. Ingat, saya tetap menggarisbawahi dalam hidup saya. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Tidak ada nilainya. Apalagi mau kasih makan 5.000 orang. Bagaimana mungkin? Tapi ketika anak itu kasih 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus merubah menjadi makanan untuk 5.000 orang, itu baru laki-laki saja. Belum termasuk perempuan. Saya sudah 40 lebih tahun, 40 lebih kali ke Yerusalem. Puji Tuhan. Saya lihat semua tempat, saya keliling semua tempat, dan hal yang luar biasa. Oh, yang tidak berarti di dalam tangan Tuhan menjadi berarti. Amin. Kalau saudara dan saya tidak berarti bagi orang lain. Tapi kalau kita menaruh hidup kita di tangan Tuhan, kita menjadi berarti. Itu luar biasa. Bagaimana cara Tuhan membimbing kita. Dan saya terus melayani segala kuasa telah diberikan, melayani. I do my best and God will do the rest. Itu salah satu moto saya. Saya lakukan porsi saya dengan baik. Dan Tuhan akan menyempurnakan dalam hidup. Fokus kepada para mahasiswa, generasi muda. Itu penting. Mereka kemudian menjadi orang. Jadi pemimpin gereja, pemimpin di masyarakat. Jadi saya melayani seluruh kantor-kantor di Jakarta ini. Kalau saya lewat Tamrin, Sudirman, kantor-kantor bertingkat di situ semua saya sudah pernah naik melayani. Puji Tuhan, bahwa hidup ini punya nilai kalau dipakai oleh generasi muda yang tadi mahasiswa jadi pemimpin. Dan mereka bisa punya beban untuk mereka anak-anak, adik-adik yang ada di pedesaan. Kalau orang tidak punya beban, tidak punya visi, tidak punya misi, kasihan. Apalagi Indonesia negara yang besar. Tapi kebanyakan orang tinggal di desa. Kita harus ada orang-orang seperti Anda yang punya beban, punya visi, punya misi untuk menjangkau generasi muda di pedesaan. We do our best and God will do the rest. Puji Tuhan. Jadi kita terus karena kuasa itu kita melayani. Kita memuridkan. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa murid. Sekali lagi saya moto sederhana, we do our best and God will do the rest. Kita jadikan semua bangsa murid. Orang-orang yang kita layani, kita persiapkan mereka. Karena kita tidak mungkin untuk menjangkau seluruh negara ini tanpa multiplikasi.
pelipat gandaan rohani. Karena itu melatih orang. Banyak orang yang terlibat. Ada yang terlibat, dia berdoa untuk pelayanan kita. Dia terlibat mendukung kita dalam dana. Dia terlibat langsung ikut dalam pelayanan. Tapi dia punya fokus harus jelas. Generasi muda yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia negara yang paling besar dan muda. Tapi kalau ada satu dua orang yang punya hati, saya tetap menggarisbawahi Tuhan Yesus memilih murid bukan dari Yerusalem, para sarjana, orang-orang hebat, tapi memilih di Danau Galilea para nelayan. Puji Tuhan. Yang tidak berarti di dalam tangan Tuhan. Itu menjadi berat. Amin. Terus saudara dan saya tetap menaruh hidup di dalam tangan Tuhan. Kita akan dipakai. Apalagi punya hati, punya pikiran, punya beban. Untuk menjangkau generasi muda. Sekali lagi, we do our best. And God will do the rest. Kita lakukan saja porsi kita dengan baik. Tuhan akan menyempurnakan. Dan itulah pelayanan yang saya alami selama 52 tahun. Puji Tuhan. Sampai hari ini, walaupun kondisi kesehatan agak susah berjalan, tapi spiritnya tetap mengasihi Tuhan dan mau melayani dengan sebaik-baiknya. Jadi, apa yang dikatakan karena itu berdirilah teguh dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Murid, bukan pegawainya Tuhan. Puji Tuhan. Motto saya, I do my best. And God will do the rest. Kita lakukan aja porsi kita. Kita tidak bisa punya ambisi mau membuat semua segala sesuatu. No. Apa yang bisa kita buat dengan baik. Saya tiap kali menggarisbawahi. Anak kecil itu hanya kasih 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang tidak bernilai untuk ribuan orang. Tapi yang tidak bernilai di dalam tangan Tuhan itu bernilai. Yang tidak berarti di dalam tangan Tuhan itu berarti. Dan dalam melaksanakan berbagai tugas dan panggilan ini, kita menggarisbawahi jaminan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan. Penyertaan Tuhan. Bagaimana mungkin? Tapi karena penyertaan Tuhan yang tidak berarti menjadi berarti. Oleh karena penyertaan Tuhan. Saya tidak punya tapi Tuhan punya. Saya tidak bisa tapi Tuhan sanggup. Karena itu saya menikmati 52 tahun dalam pelayanan ini. Tidak digaji tapi menikmati hidup ini. Bisa keliling dunia. Mungkin saya tidak tahu berapa banyak. Tapi saya keliling melayani di 5 benua. Puji Tuhan. Saya melayani semua di Indonesia ini, di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kepolisian. Semuanya saya layani.
Puji Tuhan. Dari mimbar. Waktu Pak, tidak ingat lagi, jadi Panglima, saya kasih tunjuk kalau mau jelas siapa. Ini video film Yesus. Dan saya minta Bapak Panglima maju ke depan. Saya di mimbar. Jadi Panglimanya disiplin. Ini di tempat Angkatan Darat. Dia maju, saya turun dari mimbar. Dia siap dulu. Baru saya turun dari mimbar. Saya serahkan video film itu. Itu salah satu pengalaman. Puji Tuhan. Dia tetap menjadi sahabat. Kalau kita lihat hidup ini hanya punya nilai kalau dipakai oleh dan menjangkau generasi muda itu sangat penting. Merupakan suatu yang strategis dalam seluruh kehidupan dan pelayanan. Kita yakin jika Tuhan di pihak kita. Karena itu kita bukan saja memberi hidup, tapi kalau kita ada berkat, kita dana untuk penginjilan. Dan keterlibatan langsung kita dalam pelayanan. Itu merupakan hal yang penting. Melayani. Saya punya istilah, I do my best, and God will do the rest. Anak kecil itu hanya berikan 5 roti, dan Tuhan yang menyempurnakan. Kalau kita mau melayani, kita harus punya sikap seperti ini. Apa yang bisa saya buat? Saya lakukan. Dan saya percaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itulah sebabnya tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetap menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Melihat remaja generasi muda di seluruh Indonesia. Hal yang tidak mudah. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, kalau saudara dan saya mau menyediakan diri seperti 5 roti dan 2 ini, Tuhan akan pakai, Tuhan berkati, dan Tuhan menjadikan berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara, kita tidak ketemu hanya lewat video call, tapi saya mau saudara yang sudah punya komitmen berdiri teguh di dalam, yang sudah punya komitmen tetap melakukan itu, komitmen untuk anak-anak muda. Saya tetap dengan visi yang diberikan oleh Dr. Bill Bright, pendiri LPMI. Mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari besok. Para remaja hari ini akan menjadi pemimpin hari besok. Dan kalau kita fokus dan melayani dengan baik, mereka akan menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan. Saya ketemu semua presiden, kecuali Bung Karno, dan saya ingat ketika diterima SBY di istana,
Saya dengan rekan-rekan pengurus pusat PGLI, saya berjalan di depan. Pertama kali salaman dengan Presiden. Sambil pegang tangan saya bilang, Bapak Presiden, Bapak harus baik-baik dengan saya. Semua bingung. SBY itu tanya saya, kenapa Bapak Pendeta? Saya langsung jawab, kalau Bapak tidak baik dengan saya suruh Dokter Haris Budi kasih obat tidur Bapak ngantuk. Karena dokter Presiden ketua tim, dokter kepresidenan itu adalah anak binaan saya. Di UI, alumni kedokteran, saya urus sampai dia menikah. Dia dinas, kemudian dia bilang, Bung, saya mau masuk militer. Dia pergi, dia jadi masuk tentara. Pergilah dengan SBY itu tugas di Bosnia. Rupanya SBY lihat ini anak ini baik. Ketika pulang dan SBY terpilih menjadi presiden. SBY angkat dia menjadi ketua tim dokter kepresidenan. Suasana jadi begitu akrab, begitu santai. Dan SBY itu bilang, dia ingatkan si putranya ini siapa lagi. Kamu harus tetap baik-baik dan belajar. Dan puji Tuhan, apalagi yang datang ketemu saya, dia berlutut, saya berdoa. Dan sekarang jadi salah satu menteri. Itulah kehidupan. Tetap fokus pada generasi muda karena mereka adalah pewaris hari depan bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sekalian. Amin. Amin. Tapi Tuhan mampu. Terus Tuhan lengkapi kami dengan spirit, dengan hati yang sungguh-sungguh. Lengkapi kami untuk tetap melayani. We do our best and God will do the rest. Berkati semua yang mengikuti acara hari ini. Berkati persekutuan ini. Pakai sehabis-habisnya untuk kemajuan Injil di negeri. Terpujilah namamu. Berkati Pak Amir dan tim yang menerima. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.